wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum semangat nih semuanya ya. Saya sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih juga atas waktunya hari ini. Perkenalkan, saya Nurul Istiqomah. Sudah kenal ya teman-teman? Ya, saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-7. Hari ini saya ingin melaksanakan tugas aksi nyata saya, yaitu tentang bagaimana saya memberikan informasi kepada teman-teman semua tentang modul yang sudah saya pelajari. Modul 1 yang sudah saya pelajari yaitu dari modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Nah, hari ini saya ingin melaksanakan aksi nyata yaitu tentang budaya positif sekolah. Nah, teman-teman semua, untuk kegiatan calon guru penggerak ini sesuai angkatan saya, angkatan 7, pada akhir modul 1 kita harus membuat aksi nyata, yaitu apa sih yang sudah kita pelajari selama modul 1 ini dan apa yang harus sudah saya sampaikan kepada teman-teman semua tentang modul 1.1 ini dan 1.4 ya, untuk budaya positif sekolah. Ya, selanjutnya nah, yang pertama adalah konsep intinya. Konsep inti dari modul 1 ini adalah, yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Lalu ada disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir kita ada segitiga restitusi. Ya, Pak. Kita kan yang pertama. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Paradigma belajar. Sesuai dari tujuan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu memberi tuntunan terhadap segala kekuatan yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kita sebagai guru ditugaskan bukan hanya untuk mengajar ya Bapak Ibu. Ternyata kita menuntun anak pada kodrat alam dan kodrat zamannya. Kalau kodrat alam itu contohnya kita harus sesuai dengan tingkatan anak. Jadi misalnya kelas 1, Bapak Ibu guru kelas 1 nih, mungkin guru kelas 1 kita pun sudah mengajarkan kalian. Pasti sesuai dengan kodrat alamnya, sesuai dengan pelajarannya. Lalu dengan kodrat zaman. Nah, kodrat zaman itu sesuai dengan zaman yang sudah kita lalui sekarang ini. Apalagi kita sekarang abad 21 ya teman-teman ya, dimana kita sudah harus melaksanakan pembelajaran mungkin dengan menggunakan IT. Nah, anak sekarang sudah jago gadget-gadgetnya. Anak sekarang juga sudah bisa mencari informasi. Mereka sudah bisa mencari informasi sendiri. Bisa dari internet, dari mana saja, terutama gawainya atau gadgetnya. Ya. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sesuai dengan pelajar Pancasila, yaitu profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak akhlak mulia. Lalu ada mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan kebinekaan global. Itu adalah profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang kita ke budaya positif. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi manusia yang merdeka dan bertanggung jawab. Nah, disiplin dari budaya positif inilah akan terlahir dari adalah disiplin. Nah, disiplin yang berasal dari diri sendiri karena rasa tanggung jawab yang muncul dari dalam diri tanpa paksaan atau karena ingin dihargai oleh siapapun. Nah, contohnya itu adalah disiplin, mungkin disiplin waktu. Bagaimana kita menuntun anak-anak untuk datang tepat waktu? Ya, datang tepat waktu ke sekolah. Bagaimana ibu-ibu? Dengan memberikan contoh bahwa kita sebagai pendidik, sebagai guru yang datang juga tidak datang tepat waktu, sehingga anak-anak kita pun akan mengikuti. Oh iya, guru saya datang tepat waktu, berarti saya juga harus datang tepat waktu. Ya, lanjut. Nah, kita lanjut ke motivasi perilaku manusia.
Nah, ini adalah 3 teori motivasi ternyata Bapak Ibu yang sudah saya pelajari ya. Teori yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ternyata ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu ingin untuk menghindari dari ketidaknyamanan. Contoh datang tepat waktu, supaya nggak dihukumi sama gurunya. Nah itu. Nah yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Kalau saya datang tepat waktu, berarti mungkin saya akan dapat sesuatu dari guru saya. Nah itu. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah itu menjadi sesuatu. Saya ingin menjadi anak yang disiplin. Nah, berarti timbul dari diri sendiri. Tuh ya lanjut. Nah di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah penguasaan, lalu adalah kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup, kesenangan, dan kebebasan. Nah ini adalah kebutuhan dasar manusia yang kita butuhkan. Semuanya kita butuhkan. Ini adalah 5 dasar kebutuhan manusia. Nah sekarang kita beralih ke restitusi posisi kontrol seorang guru. 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Ya, di mana posisi saya selama menjadi guru? Nah, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, lihat di sini ada pernyataan-pernyataan dan siapa yang mengatakannya. Ternyata jika kita membuat pernyataan kepada siswa kita, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ternyata itu kita adalah sebagai penghukum. Ya, kita menghukumi. Oh, berarti kamu tuh nggak benar. Nah, yang kedua, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu adalah membuat rasa bersalah. Bagaimana kita seorang guru membuat siswa merasa bersalah jika sudah melakukan atau kesalahan, melakukan perbuatan yang tidak baik. Ayo lakukan demi ibu bapak. Nah itu kita sebagai teman, ya. Yo anak-anak, ayo kamu coba kamu berbuat, bisa kamu demi bapak ini atau demi ibu. Bagaimana kamu juga menjadi rajin belajar. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah itu adalah sifat atau memantau. Ya, jadi memantau anak-anak. Oh dia ada yang mau hanya menjadi saya pengen menjadi yang pertama nih, saya menjadi yang pertama, kita memantau. Nah yang terakhir, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini adalah seorang manajer. Nah kita sebagai guru juga sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus dituntut untuk menjadi seorang manajer. Ya, jadi jangan lagi kita menjadi seorang penghukum atau membuat rasa bersalah. Ya, nah kita lebih menjadi seorang manajer. Bagaimana kita mengajarkan kepada siswa kita untuk menyelesaikan masalahnya dengan menjadi teman sekaligus manajer. Bagaimana dia juga merasakan, oh iya saya bersalah, saya harus merubah, saya harus menyelesaikan masalah saya. Bagaimana seorang murid atau siswa harus bisa dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya, okay. Nah, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah ketetapan tentang aturan kelas yang dibuat, dipahami dan disepakati bersama oleh siswa, sehingga siswa merasa bertanggung jawab untuk melaksanakannya dengan tujuan untuk menciptakan disiplin kognitif. Nah, biasanya keyakinan kelas ini kita buat sebelum kita melaksanakan pembelajaran. Biasanya di awal masuk, Bapak Ibu lebih baik melaksanakan keyakinan kelas. Kita buat dulu kesepakatan kelas dengan anak-anak murid kita. Apa konsekuensinya? Jika kamu datang terlambat, konsekuensinya kamu akan ini. Dan itu disepakati oleh kita dan murid-murid kita juga. Jadi kita itu ada kesepakatan yang tidak saling memberatkan antara kita sebagai guru dan juga sebagai murid. Murid juga merasa, oh iya saya melakukan ini, jadi saya mendapatkan ini. Itu ya, jadi mulai sekarang cobalah kita buat kesepakatan kelas di kelas sebelum kita memulai pembelajaran. Nah sekarang kita akan pembelajaran selanjutnya, modul selanjutnya yaitu adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini mungkin sering kita lakukan ya Bapak Ibu tanpa kita sadari. Tapi mungkin materinya ini baru saya dapatkan sekarang. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Contoh misalnya ada seorang anak datang ke kamu.
Ya, kita harus menstabilkan identitasnya. Apa caranya? Nah, kita buat pertanyaan. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita harus tahu mengapa dia terlambat. Nah, kadang kan kita juga nggak tahu, mungkin itu anak belum tentu. Kadang kita anak terlambat aja udah baru masuk. Kenapa kamu terlambat? Nah, itu kita sudah sebagai penghukum. Ternyata sebetulnya harus kita stabilkan dulu identitasnya. Kenapa dia terlambat? Pasti ada sebabnya. Terus, nah kalau tiap hari itu kembali kita buat keyakinan kelas dan kita buat kesepakatan kelas. Apa konsekuensinya jika anak terlambat tiap hari? Itu Bu. Jadi nanti bikin kesepakatan di kelas bersama-sama dengan murid. Yo. Nah, ayo datang tepat waktu ya anak-anak, jika terlambat kita serahkan ke anak murid. Ayo maunya bagaimana kalau datang terlambat? Itu Bu. Jadi kita juga sebagai guru bisa tahu anak-anak, oh iya Bu, saya maunya begini, saya maunya begitu, tapi dengan konsekuensi tadi saya bilang. Jadi kesepakatan kelas dan konsekuensi. Lalu adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, kamu cari di sana ada tadi kasusnya anak terlambat. Kita cari dulu. Coba kamu kalau misalnya tidak datang terlambat itu bagaimana caranya? Kita memberi arahan, ya. Nah, lalu ada keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, kamu tahu kan kalau datang terlambat kamu harus begini. Dia harus melaksanakan karena sudah disepakati. Nah, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, sekarang validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah itu adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita juga harus meyakini bahwa manusia tidak ada yang sempurna, semua juga pasti akan melakukan kesalahan. Nah, kita juga memvalidasi kepada siswa, tapi melakukan kesalahan tidak harus setiap hari. Nah, dia bisa berubah. Kita kembali ke menanyakan keyakinan yang tadi kita sudah buat sebelum kita memulai pembelajaran. Ya, mungkin ini saja materi yang bisa saya sampaikan, materi yang sudah saya dapatkan dari modul 1 ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman guru semua. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua juga ingin ya ikut calon guru penggerak. Ya, semangat untuk angkatan yang berikutnya. Saya beri dukungan sepenuhnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.